Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kalian belajar tentang ikatan kimia, tentang sebab kestabilan unsur, struktur Lewis, jenis ikatan, dan sifat ikatan bersama saya, Vidya Kristiawati. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kestabilan konfigurasi gas mulia. Jadi, gas mulia atau golongan 8A itu dianggap sebagai atom yang paling stabil. Ternyata pada konfigurasi Bohr, gas mulia ini memiliki elektron valensi 2 dan 8. Yang mana semua terisi penuh, berarti dia terisi penuh. Untuk yang elektron valensi berjumlah 2 itu disebut dengan duplet, dan yang berjumlah 8 itu disebut dengan oktet. Atom-atom lain yang tidak memiliki konfigurasi atau elektron valensi 2 atau 8, mereka akan bergabung dengan atom-atom lain untuk membentuk elektron valensi seperti gas mulia. Atom-atom agar stabil, mereka melakukan ada dua cara. Yang pertama yaitu serah terima elektron. Kalau terjadi serah terima elektron, nanti akan terbentuk ikatan ion. Sedangkan yang kedua, pemakaian bersama elektron. Untuk pemakaian bersama ini akan membentuk ikatan kovalen. Seperti itu. Selanjutnya, ada cara untuk menstabilkan cara agar mencapai kestabilan atom. Jadi ini contohnya di sini ada 17Cl. Nomor atomnya ada 17 ya. Berarti konfigurasinya itu nanti jadi 287. Nah, nanti 7 ini akan lebih memilih untuk melepas, mengikat satu elektron ketimbang melepas 5 elektron, ya kan? Kemudian berarti kalau dia mengikat satu elektron, berarti nanti jumlah elektronnya lebih satu. Berarti nanti dia muatannya Cl-, seperti itu ya. Ini seperti gambar di bawah. Itu kan konfigurasinya 287. Nah, dia akan membentuk 288 menjadi Cl-, dia lebih stabil. Selanjutnya yaitu ada oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8. Berarti nanti konfigurasi Bohr-nya dia akan membentuk 26. 6 akan memilih untuk mengikat 2 elektron ketimbang melepas 4 elektron. Ya kan? Nah, karena dia memilih untuk mengikat 2 elektron, berarti dia kelebihan 2 elektron. Muatannya menjadi O2-. Seperti itu. Seperti gambar di bawah, ini kan elektronnya nambah 2 ya. Oh, ini yang kurang stabil itu kurang berarti, maaf. Itu kemudian ditambah 2 elektron yang warna kuning itu. Jadi dia akan membentuk konfigurasi 28, lebih stabil. Selanjutnya, nggak mau pindah gitu. Selanjutnya ada ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena atom melepas elektron dengan atom yang menangkap elektron bersatu. Atau yang melepas elektron itu unsur logam dan yang menangkap elektron itu non-logam. Oke, yang pertama itu contohnya ikatan Li2O. Nah, Li itu bersifat logam ya, sedangkan oksigen itu non-logam. Li itu kan nomor atomnya 3, berarti nanti konfigurasi Bohr-nya itu 21. Dia lebih memilih untuk melepas elektron, ya kan? Kalau logam itu kan condong untuk melepas, berarti dia akan melepas 1 elektron. Kemudian untuk yang O itu kan 26. Nah, berarti dia lebih condong untuk menarik 4 elektron. Menarik 2 elektron. Jadi dia akan membentuk O2-. Oke, ikatan ini memiliki perbandingan jumlah atom sedemikian rupa sehingga membentuk suatu senyawa yang netral. Oke. Kalau Li-nya 1, O-nya 1, berarti nanti jadi muatannya LiO-. Padahal harusnya netral. Kalau LiO- itu berarti muatannya -1. Oke, berarti biar dia netral, berarti Li-nya harus ada 2 dan O-nya 1. Berarti Li2O. Kemudian ada NaCl.
Na itu nomor atomnya itu 11. Berarti konfigurasinya 281. Nah, karena dia Na itu logam, berarti cenderung untuk lepas. Jadinya Na plus. Kemudian yang Cl 287 karena nomor atomnya 17. Nah, berarti dia condong untuk menangkap satu elektron. Berarti tadi Na itu melepas satu elektron, terus Cl itu menerima satu elektron, berarti dia tinggal saling gabung aja. Jadi NaCl gitu ya. Selanjutnya ada sifat ikatan ion. Sifat ikatan ion itu ada 5. Mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kenapa titik didih dan titik leleh yang tinggi? Karena muatan positif atau ion positif dan ion negatif itu kan saling berdekatan. Berarti dia akan saling tarik-menarik. Kalau dia saling tarik-menarik, berarti dia itu kuat. Nah, kalau dia kuat, berarti memerlukan energi yang besar agar ikatan ini bisa terputus, ya kan? Jadi, membutuhkan titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian keras dan mudah patah. Sama seperti tadi, karena dia tarik-menarik, maka akan membentuk senyawa yang keras, tetapi mudah patah. Jadi ibaratnya gini, ini 1, 2. Ini yang atas sendiri positif, yang atas sendiri negatif. Dia ketemu nih. Terus yang bawahnya negatif, positif gitu ya, 3 bagian. Berarti positif, negatif, positif. Yang sini negatif, positif, negatif. Dia ketemu. Nah, yang atas sama yang atas itu kan muatannya berlawanan, jadi tarik-menarik nih. Jadi dekat. Tapi kalau ada yang mukul nih dari atas, terus ini turun, berarti kan muatannya negatif sama yang tengah negatif kan bertemu. Nah, kalau muatannya sama, dia akan tolak-menolak. Jadinya akan mudah patah seperti itu. Kemudian penghantar panas yang baik. Karena ada muatan positif dan negatif, maka penghantar panas dia merupakan penghantar panas dan listrik yang baik gitu. Terus bersifat polar. Bersifat polar itu artinya dia mudah larut dalam pelarut air. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu ikatan antara atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama. Umumnya terjadi pada atom non-logam dan non-logam. Jadi kalau tadi ikatan ion itu terjadi antara logam dan non-logam, sekarang ikatan kovalen itu terjadi antara non-logam dan non-logam. Oke, ikatan kovalen sendiri dibagi menjadi 4. Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Yang kita bahas 3 dulu ya. Ikatan kovalen tunggal berarti dia terbentuk melalui penggunaan bersama satu pasang elektron. Contohnya H2 dan Cl2. Di sini H itu kan elektron valensinya 1. Nah, 1 itu kan biar dia seperti gas mulia kan membutuhkan 1 elektron lagi. Berarti dia akan mengikat 1 elektron dari H yang satunya. Berarti dia akan punya sama-sama 2 elektron dan digunakan bersama agar terbentuk duplet, ya kan? Terus yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2. Terdapat 2 pasang elektron yang dipakai bersama. O2. O2 itu berarti elektron valensinya kan 6. Berarti agar dia oktet, dia membutuhkan 2 elektron lagi. Nah, dia akan berikatan dengan O yang satunya lagi. Berarti nanti 2 pasang elektron ini akan digunakan untuk bersama. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3, yaitu terjadi bila terdapat 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Contohnya N2. N itu nomor atomnya 5. Elektron valensinya itu 5. Ya, berarti kita butuh 3 lagi agar membentuk oktet. Nah, dia akan sama-sama menggunakan 3 elektron antar N untuk membentuk oktet, gitu ya. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi sama kayak yang ikatan kovalen tadi, berarti dia dari non-logam dan non-logam. Tetapi bedanya, kalau yang ikatan kovalen tadi itu
elektronnya itu berasal dari dua belah pihak. Sedangkan kalau ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron ini hanya berasal dari salah satu pihak. Sedangkan atom yang lain itu tidak menyumbangkan apa-apa. Ya, nih contohnya itu HNO3. HNO3. Pertama kita lihat dulu, dia logam atau non-logam? Non-logam ya, HNO itu non-logam. Oke, kalau non-logam berikatan dia membentuk ikatan kovalen. Nah, terus kita lihat yang atas sendiri itu N-nya menyumbangkan 2 elektron dan O juga menyumbangkan 2 elektron. Berarti dia menggunakan 2 pasang elektron bersama ya. Berarti dia ikatan kovalen karena dua belah pihak memberikan sumbangan. Sedangkan yang bawah itu hanya dari pihak N ya. Berarti itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Oke. Kemudian yang bawah SO3. SO3 itu sama-sama non-logam. Berarti dia ikatan kovalen. Oke, itu ada SO. S ke O itu menggunakan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ya. Ikatan kovalen koordinasinya itu bisa kita lihat bahwa di situ S memberikan elektronnya untuk si O, digunakan untuk bersama dengan si O. Sedangkan si O tidak memberikan sama sekali elektron. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa tulis S panah O. Berarti itu artinya S memberikan elektron ke O, gitu ya. Oke, selanjutnya sifat ikatan kovalen. Yang pertama, memiliki titik didih rendah. Yang kedua, berupa padatan cairan atau gas. Untuk yang berupa gas, itu biasanya dia digunakan sebagai pengharum ruangan karena dia volatil atau mudah menguap. Kemudian bersifat nonpolar. Nonpolar berarti dia mudah larut pada senyawa organik atau tidak bisa larut pada pelarut air. Terus yang terakhir, tidak dapat menghantarkan listrik dalam bentuk padatan dan lelehan. Oke, selanjutnya ada yang namanya ikatan logam. Ikatan logam ini berbeda dengan ikatan yang tadi, ikatan ionik atau ikatan kovalen atau kovalen koordinasi. Ikatan logam ini lebih ke unsur-unsur logam yang saling berikatan, kemudian dia ikatannya itu dipengaruhi oleh awan elektron. Nah, jadi nanti inti atomnya itu dikelilingi oleh awan elektron. Jadi misal atom A dan atom B, dia elektron valensinya berarti kan punya elektron sendiri nih. Nah, elektron valensi yang ada di A itu bisa di jalan atau terdislokalisasi ke B, seperti itu. Kemudian, sifat dari ikatan logam sendiri, itu yang pertama, berwujud padatan pada suhu ruang. Kemudian yang kedua, penghantar listrik yang baik. Karena elektron ini dapat berpindah-pindah, dapat berjalan terus, berarti dia akan menghasilkan muatan listrik. Kemudian ketiga, permukaan yang mengkilap. Permukaan yang mengkilap ini dikarenakan elektron pada elektron valensi yang ada yang menjadi awan elektron ini dia memantulkan cahaya yang ada, jadi dia akan menjadi mengkilap. Kemudian mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sama halnya seperti ikatan ionik, ikatan logam itu juga kuat, sehingga membutuhkan energi yang tinggi untuk melepaskannya. Sehingga titik leleh dan titik didihnya juga tinggi. Kemudian tidak mudah pecah saat ditempa. Itu karena elektron-elektron ini seperti bantal dari si protonnya, intinya. Jadi dia tidak mudah untuk berpisah atau terpecah. Kemudian mempunyai efek fotolistrik dan efek termionik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian materi yang Ibu berikan. Apabila masih kurang paham, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.